死ぬまでにしたいこと。ねえ、冗談だよ。ねえ、話して。ねえ。Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gue. Di video kali ini, gue akan kembali membahas film dengan genre romantis masih berasal dari Jepang yang berjudul Let Me Eat Your Pancreas yang diterbitkan pada tahun 2017 silam. Film ini menceritakan tentang seorang gadis ceria yang memiliki penyakit pankreas yang sudah parah. Selain itu, dia juga selalu merahasiakan mengenai penyakitnya tersebut kepada semua orang. Sampai akhirnya rahasianya terbongkar oleh satu lelaki yang ternyata satu kelas dengannya. Penasaran dengan kisahnya? Yuk mari simak bareng-bareng videonya. Enjoy! Film ini bermula dari seorang guru biasa yang bernama Shiga yang berniat mengundurkan diri dari profesinya. Sebelum dia sempat memberikan surat pengunduran diri, dia dihampiri oleh kepala sekolah untuk memintanya menjadi kepala perpustakaan. Awalnya dia enggan menerimanya karena Kepsek memaksanya, akhirnya mau tidak mau dia harus menerimanya. Setelah jam pulang tiba, dia mendatangi perpustakaan tersebut dengan ragu. Diketahui alasan kenapa Shiga menolak tawaran menjadi kepala perpus karena dia memiliki pengalaman menyedihkan yang sampai sekarang menjadi trauma baginya. Setelah Shiga memasuki perpustakaan, dia melihat para murid yang sedang membereskan buku tersebut. Lalu Shiga yang menghafal semua susunan buku tersebut membantu salah satu muridnya yang diketahui bernama Yama. Yama yang kagum langsung memuji Shiga dan dia juga bercerita jika semuanya merasa terbantu berkat buku panduan yang dibuat sangat detail dan rapi. Shiga yang mendengar hal tersebut hanya mengucapkan terima kasih. Yama yang tidak mengerti maksud Shiga akhirnya bertanya mengenai buku panduan tersebut. Dan di sini Shiga menjelaskan jika yang membuat buku panduan itu adalah dirinya bersama satu orang wanita yang bernama Sakura. Yama yang penasaran dengan sosok Sakura akhirnya bertanya kepada Shiga. Lalu di sini Shiga menceritakan tentang pertemuannya dengan Sakura dan inilah kisahnya. Jadi 12 tahun yang lalu, ketika Shiga masih duduk di bangku SMA, dia adalah seorang murid pendiam dan cenderung berprinsip tidak memerlukan seorang teman dalam hidupnya. Di suatu ketika, dia sedang mengecek kesehatannya di sebuah rumah sakit. Tidak sengaja dia menemukan sebuah buku harian milik seseorang karena dia penasaran dia membaca sedikit buku tersebut. Di mana buku itu berisi jika seorang yang memiliki buku tersebut sedang sakit dan sebentar lagi akan mati. Tidak lama berselang pemilik buku tersebut datang dan memergoki Shiga yang sedang membaca buku catatannya. Dan benar sekali pemilik buku tersebut tidak lain adalah Sakura yang sangat populer di kelasnya. Keesokan harinya, ketika sekolah, Sakura tiba-tiba mendaftarkan dirinya menjadi anggota perpus, di mana sebelumnya hanya Shiga yang mengelola perpustakaan seorang diri. Karena sikap Shiga yang acuh, Sakura meminjamkannya sebuah buku, lalu Shiga disuruh untuk memahami isi buku tersebut. Di akhir percakapan, Sakura tiba-tiba mengajak Shiga untuk bertemu di hari Minggu, di depan stasiun dekat sekolah. Ketika hari Minggu tiba, Shiga yang tidak sempat menolak, mau tidak mau dia harus datang ke stasiun. Dan tidak lama setelah itu Sakura juga tiba. Seperti yang telah Sakura rencanakan, akhirnya mereka berdua pergi untuk makan di sebuah kafe. Di sini diketahui jika ternyata Sakura sudah memiliki seorang pacar. Akan tetapi Sakura berpikir jika dia dengan pacarnya akan lebih baik jika berteman. Keesokan harinya, ketika Shiga masuk ke kelas, berita mengenai pertemuan Shiga dan Sakura sudah terdengar oleh satu kelas. Di sini Shiga dilabrak oleh sahabat dekat Sakura yang bernama Kyoko. Semua orang beranggapan jika Shiga yang berusaha mendekati Sakura. Karena hal itu, Shiga yang marah langsung keluar. Lalu Sakura yang merasa ada salah paham langsung mengejar Shiga ke atap sekolah. Di sini Shiga bertanya kenapa Sakura tidak memberitahukan tentang penyakitnya kepada Kyoko. Sakura menjawab jika Kyoko mengetahui tentang penyakitnya, dia pasti akan menjadi posesif dan akan bersedih setiap kali mereka bertemu. Di sini Sakura juga menjelaskan bahwa dirinya telah divonis oleh dokter jika umurnya hanya tinggal 1 tahun lagi. Singkat cerita, adegan pun berpindah ketika jam olahraga. Shiga yang sendirian tiba-tiba dihampiri oleh seorang yang bernama Kazuha. Dia bertanya mengenai kebenaran gosip yang beredar.
Shiga yang kaget hanya bengong dan berkata jika dia adalah teman kelas laki-laki pertama yang mengajaknya berbicara. Mendengar hal itu, tentu saja Kazuha sangat kaget. Lalu setelah itu dia menawarinya permen karet, tapi Shiga langsung menolaknya dengan sopan. Keesokan harinya, ketika di perpustakaan, Sakura kembali mengajak Shiga ke suatu tempat yang ingin sekali dia kunjungi sebelum meninggal. Shiga yang mendengar hal itu tentu saja mau menuruti keinginan Sakura. Seperti yang telah Sakura rencanakan, mereka berdua jalan-jalan bersama. Di sini Shiga sama sekali tidak mengetahui tujuan Sakura. Diketahui juga Sakura sudah berbohong kepada orang tuanya dan dia beralasan menginap di rumah Kyoko. Tentu saja Shiga sangat kaget karena tadinya dia berpikir jika mereka berdua akan jalan-jalan biasa saja tanpa menginap. Sampai tiba di suatu tempat di mana Sakura menunjuk satu hotel mewah dan memberitahu jika mereka berdua akan menginap di hotel tersebut. Diketahui juga Sakura menghabiskan seluruh tabungannya untuk menginap di hotel itu. Setelah mereka berdua sampai di hotel, ada sedikit masalah di mana kamar yang Sakura pesan sudah diisi oleh orang lain. Karena itu adalah murni kesalahan petugas, akhirnya Sakura diberikan kamar khusus yang sangat mewah. Akan tetapi mereka berdua hanya diberikan satu kamar. Singkat cerita, ketika mereka berdua memasuki kamar, Sakura ingin melakukan hal yang ingin dia lakukan sebelum mati. Hal pertama yang ingin dia lakukan adalah meminum wine sampai mabuk. Dan yang kedua adalah tidur satu ranjang dengan orang yang bukan kekasihnya. Shiga yang takut dengan hal semacam itu akhirnya menolaknya. Lalu sebagai hukuman karena Shiga menolak keinginannya, akhirnya dia diminta untuk tidur bersama satu ranjang tanpa berbuat apa-apa. Pagi harinya Kyoko mentelepon Sakura, di mana ternyata orang tua Sakura menanyakan keberadaan Sakura kepada Kyoko. Akan tetapi karena Kyoko paham pasti Sakura memiliki alasan, akhirnya Kyoko pun menutupi kebohongan Sakura. Sebelum mereka berdua pulang, Sakura meminta Shiga untuk bisa akrab dengan Kyoko. Karena menurut Sakura, jika seandainya Sakura sudah meninggal, Kyoko pasti akan sangat kesepian. Singkat cerita, ketika perjalanan pulang, Sakura berharap agar di musim panas tahun depan mereka berdua bisa jalan-jalan kembali. Sambil tersenyum, Shiga menyetujuinya, dan tanpa Shiga sadari ternyata dia sudah menyukai Sakura. Keesokan harinya sebelum pulang sekolah, Shiga mengecek isi tasnya. Ternyata buku yang dulu Sakura pinjamkan telah hilang. Dan bertepatan ketika itu Sakura mengirim pesan. Karena seharian Kyoko terus mengawasinya, sebagai gantinya Sakura menyuruh Shiga untuk datang ke rumahnya. Singkat cerita, ketika Shiga sudah sampai di rumah Sakura, seperti biasa Shiga disuruh duduk oleh Sakura. Dan kebetulan ketika itu kedua orang tua Sakura masih belum datang dari kantor. Di sini Sakura tanpa basa-basi langsung memeluk Shiga dan membisikkannya jika salah satu keinginannya sebelum meninggal adalah mantap-mantap dengan orang yang bukan kekasihnya. Tapi karena Sakura ragu-ragu, akhirnya dia menutupinya dengan berkata jika dia hanya bercanda. Shiga yang terlanjur termakan bisikan setan lalu mendorong Sakura. Tapi melihat Sakura yang menangis, akhirnya dia mengurungkan niatnya dan langsung pergi untuk pulang. Baru saja berjalan beberapa langkah, dia dihadang seseorang, yaitu ketua kelasnya yang tidak lain adalah pacar dari Sakura. Melihat Shiga keluar dari rumah Sakura tanpa basa-basi, dia langsung menghajarnya. Diketahui juga yang mengambil buku Sakura dari tas Shiga adalah si ketua kelas. Sakura yang melihat hal tersebut langsung berlari untuk menolong Shiga yang tersungkur. Dan karena kejadian tersebut mereka berdua resmi putus. Gue mau memperjelas, jadi alasan Sakura berpacaran dengan ketua kelas bukan karena Sakura menyukainya, akan tetapi Sakura dijodohkan oleh si Kyoko. Dan karena untuk menghargai Kyoko, akhirnya Sakura menerima si ketua kelas figuran ini. Oke, lanjut ke pembahasan. Karena baju Shiga yang basah kuyup, akhirnya Sakura membawa Shiga kembali ke rumahnya dan meminjaminya baju ayahnya. Keesokan harinya ketika Shiga baru sampai di gerbang sekolah, dia langsung dilabrak oleh Kyoko. Sambil marah, Kyoko berkata karena Sakura terlalu sering berdekatan dengan Shiga, itu membuat Sakura dirawat di rumah sakit. Shiga yang baru mendengar hal tersebut langsung menjenguk Sakura ketika pulang sekolah. Dan seperti biasa, Sakura selalu terlihat ceria. Karena Sakura tidak masuk sekolah, Shiga menjelaskan apa yang hari ini pelajari kepada Sakura. Ketika Shiga sudah selesai menjelaskan, Sakura minta jika di masa depan Shiga harus menjadi seorang guru. Dan inilah alasan Shiga kenapa menjadi guru saat ini. Keesokan harinya, lagi-lagi Kyoko mendatangi Shiga yang sedang sendiri di atap sekolah. Kyoko secara tidak langsung memberikannya lampu hijau kepada Shiga agar dia bisa mendekati Sakura. Dia berkata agar Shiga jangan setengah hati jika ingin mendekati Sakura, dan jika sampai Shiga menyakiti Sakura maka dia akan membencinya. Selain itu, rumor tidak mengenakan tentang Shiga sudah tersebar ke seluruh sekolah.
jika Shiga adalah seorang penguntit, pencuri celana dalam Sakura, dan lain-lain. Tapi karena Shiga sudah terbiasa, dia tidak memperdulikannya. Seperti biasa, setelah pulang sekolah, Shiga selalu menyempatkan dirinya untuk menjenguk Sakura, dan dia menceritakan apa yang terjadi di sekolah. Sakura yang mendengar hal tersebut hanya tertawa terbahak-bahak. Di akhir obrolan, tiba-tiba Sakura berjanji jika dia sudah mati, dia akan memberikan buku hariannya kepada Shiga, dan tentu saja Shiga diperbolehkan membacanya. Malam harinya ketika Shiga sedang membaca buku, tiba-tiba Sakura menelpon. Sakura berkata jika dia ingin sekali melihat bunga Sakura bermekaran. Shiga yang merasa aneh dengan kata-kata itu akhirnya langsung pergi ke rumah sakit. Ketika dia sampai di rumah sakit, ternyata Sakura tidak ada di kamarnya. Setelah Shiga mencarinya, ternyata Sakura dipindahkan ke ruangan lain. Diketahui jika masa perawatan Sakura diperpanjang, dan Shiga juga menyemangati Sakura jika dia harus bisa melewati semua ini. Lalu jika Sakura sudah keluar dari rumah sakit, Shiga berjanji untuk mengajaknya melihat bunga Sakura. Beberapa hari sudah berlalu. Ketika Shiga di perpustakaan, Sakura mengiriminya pesan jika besok dia sudah bisa pulang. Sesuai janji, Shiga akan mengajaknya melihat bunga Sakura. Ternyata selama Sakura masih dirawat, Shiga meminta bantuan kepada Kazuha untuk menemukan tempat di mana bunga Sakura masih bermekaran. Karena seperti yang diketahui, bunga Sakura hanya akan bermekaran di musim tertentu. Karena Kazuha memiliki hobi fotografi, dia mengetahui satu tempat di mana masih ada bunga Sakura yang masih bermekaran. Dan tanpa disadari, pertemanan antara mereka menjadi semakin akrab. Bahkan bisa dibilang Kazuha adalah lelaki satu-satunya yang Shiga anggap teman. Esok pun telah tiba. Shiga yang antusias, dia sudah menunggu Sakura di tempat yang sudah dijanjikan. Sambil menunggu, mereka juga saling bertukar pesan. Di sini Sakura mengatakan jika dirinya akan sedikit terlambat karena harus ke perpustakaan untuk mengembalikan sebuah buku. Dengan penuh kebahagiaan, Shiga menunggu Sakura dan bertekad akan mengungkapkan perasaannya ketika mereka sudah bertemu. Waktu pun sudah menjelang sore dan Sakura masih belum datang. Akan tetapi Shiga masih tetap menunggunya. Dan sampai tengah malam, Sakura masih belum datang juga. Shiga yang kecewa akhirnya memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan, terdengar berita ketika di siang hari ada sebuah penusukan yang mengakibatkan korbannya meninggal. Diketahui korban dari penusukan tersebut adalah Sakura. Shiga yang tidak percaya dengan kabar tersebut, dia sangat syok berat. Lalu tidak lama setelah kejadian tersebut, pelaku pembunuhan langsung tertangkap. Dan diketahui tidak ada motif lain dari pembunuhan tersebut. Sakura hanya menjadi salah satu korban penusukan acak yang memang sudah lama meresahkan masyarakat sekitar. Singkat cerita, 1 bulan pun telah berlalu. Shiga yang masih syok dengan kejadian tersebut, dia tidak pernah keluar dari kamarnya. Bahkan di saat upacara pemakaman Sakura pun dia tidak menghadirinya. Sampai di mana dia sudah siap mengucapkan salam perpisahan dengan benar. Ketika dia sudah datang ke rumah Sakura, seperti biasa dia mengucapkan salam kepada Sakura. Dan setelah itu dia memberanikan diri untuk meminta buku catatan Sakura karena dulu mereka sudah berjanji mengenai hal tersebut. Ibu Sakura yang sudah mengetahui hal itu langsung memberikannya. Jadi sebelum Sakura meninggal, di jauh-jauh hari, Sakura sudah mewasiatkan untuk memberikan buku hariannya kepada seorang laki-laki yang dimana hanya dia yang mengetahui rahasia penyakitnya. Ketika Shiga membaca isi buku harian tersebut, diketahui jika Sakura telah memperhatikannya sejak lama. Di sini Sakura juga bercerita jika sebenarnya dirinya juga sangat takut tentang kematian. Akan tetapi selama ada Shiga di sampingnya, rasa takutnya menghilang. Singkat cerita, setelah Shiga membaca buku harian tersebut, Shiga yang tidak bisa menahan air matanya meminta izin kepada ibu Sakura untuk menangis. Dan tentu saja tangisnya pecah dan tidak bisa terbendung lagi. Lalu di sisi lain, ibu Sakura juga berterima kasih berkat Shiga kehidupan anaknya menjadi lebih bahagia. Setelah itu adegan pun kembali ke Shiga di masa depan, di mana dia menerima surat undangan pernikahan antara Kyoko dan Kazuha, di mana mereka berdua akan menikah besok. Akan tetapi Shiga yang masih ragu, dia masih belum memberikan jawaban apakah dia akan hadir atau tidak di acara tersebut. Keesokan harinya ketika Shiga membereskan buku, Yama yang menemukan coretan melaporkan kepada Shiga. Dan Shiga yang memahami jika itu adalah sebuah kode dari Sakura langsung mencari sebuah buku. Dan benar saja di sana ada buku yang dulu pernah dipinjamkan kepadanya. Ketika Shiga membuka sampul buku tersebut, tersimpan sebuah surat. Jadi surat tersebut bukan hanya ditujukan untuk Shiga saja, melainkan untuk Kyoko juga. Shiga yang membaca nama Kyoko, dia baru ingat jika di hari ini adalah hari pernikahan Kyoko. Shiga tanpa basa-basi langsung pergi menemui Kyoko. Sesampainya di tempat pernikahan, tempat tersebut sudah sepi. Dan ketika
Ketika itu ada seorang lelaki yang memanggilnya, akan tetapi Shiga tidak sadar jika itu adalah Kazuha. Kazuha yang memakluminya karena mereka sudah 12 tahun tidak bertemu akhirnya memberikan isyarat yaitu sebuah permen karet. Dan berkat itu akhirnya Shiga menyadarinya. Kazuha yang sadar jika Shiga memiliki tujuan lain langsung mengantarkan Shiga kepada Kyoko. Dan ketika mereka sudah saling berhadapan, Shiga langsung memberikan sebuah surat kepada Kyoko dan meminta maaf atas keterlambatannya. Di dalam isi surat itu, Kyoko baru mengetahui tentang penyakit yang Sakura derita, dan Sakura juga meminta maaf karena telah merahasiakannya kepada Kyoko. Lalu di akhir surat, Sakura meminta agar Kyoko bisa berteman dengan Shiga, dan seketika Kyoko langsung menangis karena dia baru mengetahui semuanya. Lalu Shiga yang ingin memenuhi keinginan Sakura meminta Kyoko untuk menjadi temannya, dan tentu saja Kyoko menerimanya. 僕と友達になってもらえませんか? Setelah itu, Shiga langsung kembali ke perpustakaan dan membaca surat yang diperuntukkan untuknya. Di dalam isi surat tersebut, singkatnya Sakura sangat mengagumi Shiga dan sangat mencintainya. Lalu Sakura juga meminta Shiga agar terus hidup meski Sakura telah meninggal. Berkat motivasi dari Sakura, akhirnya Shiga membulatkan tekadnya untuk terus menjadi seorang guru dan menjalani hidup dengan percaya diri. Oke teman-teman, menurut kalian bagaimana tentang film yang satu ini? Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Oh iya, jika kalian ada rekomendasi film yang menarik untuk dibahas, silahkan bergibah-rialah di kolom komentar. Gue Vanhuri Channel, sampai ketemu di next video. Bye.